Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa di seluruh Nusantara, jumpa lagi dengan saya, Herni Susianti. Di sini akan menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Ketentuan Pernikahan dalam Islam. Materi ini untuk tingkat SMA maupun SMK kelas 12. Mari kita pelajari tentang munakahat. Munakahat adalah ilmu yang mempelajari tentang pernikahan. Sebagai seorang siswa, tentu kalian nantinya setelah dewasa akan menjalani pernikahan. Nah, kalian perlu mempelajari tentang ilmunya agar tidak salah dalam menjalani pernikahan. Nah, kompetensi dasar dari materi ini yaitu KD 3.28, yaitu mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian KD 4.28 menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik 1 mampu mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam dan mampu menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, kita pelajari tentang apa itu pernikahan. Menurut bahasa, pernikahan berarti menghimpun atau mengumpulkan. Nah, dalam istilah syariat Islam, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Saya sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan atau sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana hukum menikah? Hukum menikah ada 5. Ada yang mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Mubah artinya diperbolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua, wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu atau sanggup menikah, sedangkan bila tidak menikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, yang seperti ini hendaknya segera dinikahkan. Yang ketiga, sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Yang keempat, makruh. Makruh itu untuk orang yang akan melakukan pernikahan sedangkan dia telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah atau tanggungannya. Sedangkan yang kelima, haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan perkawinan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Menurut sabda Rasulullah, "Wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan atau kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu penjaga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, menurut sabda Rasulullah ini, bagi yang sudah mampu menikah, hendaknya dia segera menikah untuk menjaga pandangan mata dan untuk menjaga kehormatannya. Nah, bagi yang belum mampu, hendaklah atau disarankan untuk berpuasa agar bisa menjaga hawa nafsunya. Kemudian tujuan menikah dari beberapa dalil. Yang pertama yaitu sebagai sunnah Nabi.
Berdasarkan surat Ar-Rod ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Kemudian dari hadis Rasulullah, dari Abi Ayyub radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 hal yang merupakan sunnah para rasul, yaitu 1 hinna, 2 berparfum, 2 siwak, dan keempat menikah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1080. Tujuan menikah yang kedua yaitu sebagai tanda kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya, tujuan menikah yang ketiga yaitu jalan menjadi kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Selanjutnya, tujuan menikah yang keempat yaitu sebagai ibadah dan merupakan setengah dari agama. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri solihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya, maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Tujuan menikah yang kelima yaitu tidak ada pembujangan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan yang baik-baik saja. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah untuk kamu, dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. Mujahid berkata, ada beberapa orang laki-laki di antara Utsman bin Mad'un dan Abdullah bin Umar bermaksud untuk hidup membujang dan berkebiri serta memakai kain karung goni. Kemudian turunlah ayat di atas. Nah, tujuan menikah yang keenam yaitu ciri khas makhluk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Selanjutnya kita pelajari tentang rukun nikah. Nah, dalam pernikahan itu harus ada calon suami, calon istri, adanya wali, ada 2 orang saksi, dan ijab kabul. Apabila 5 hal ini tidak ada, maka nikahnya tidak sah. Nah, bagaimana syarat-syaratnya? Yaitu sebagai berikut. Calon suami itu harus beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim dan tidak sedang ihram haji. Sedangkan bagi calon istri, dia beragama Islam juga, kemudian tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian syarat bagi wali yaitu mukallaf. Mukallaf itu Islam, dewasa, dan berakal sehat. Kemudian dia laki-laki yang merdeka, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian syarat 2 orang saksi yaitu sama dengan nomor 3, yaitu mukallaf, laki-laki, merdeka, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang kelima yaitu ijab kabul, dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan kabul. Nah, pembagian tentang wali nikah. Ada wali nikah, yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Selanjutnya, susunan wali dalam munakahat. Yang pertama yang menjadi wali yaitu bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, boleh kakeknya. Bapak dari bapak mempelai perempuan. Kakek dari ibu tidak boleh. Kemudian, saudara laki-laki yang seibu sebapak dengan dia atau dengan mempelai perempuan. Kemudian, saudara laki-laki yang sebapak saja dengan mempelai perempuan. Kemudian, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya. Kemudian, saudara bapak yang laki-laki atau paman dari pihak bapak. Kemudian, anak laki-laki dari pamannya yang dari pihak bapak. Terakhir, kalau tidak ada itu semua, boleh wali hakim. Kemudian wali yang enggan atau keberatan, yang disebut wali adlol. Apabila seorang mempelai wanita meminta walinya untuk menikahkan dirinya dengan pria yang sekufu, namun walinya menolak tanpa alasan yang benar, maka hakim berhak menikahkannya. Setelah keduanya sekufu dan ia usai memberikan nasihat wali supaya dia mau mencabut keberatannya. Apabila dia keberatan, maka hakim berhak menikahkan perempuan tersebut. Nah, kemudian syarat saksi dan akad. Syarat 2 orang saksi, beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat bicara, adil, dan tidak dalam keadaan ihram, haji, atau umroh. Nah, untuk akad nikah yaitu ucapan ijab kabul. Nah, ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Kemudian kabul itu ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda pernikahan. Nah, ini contoh ijab dan kabul. Nah, contoh ijab ini yang menyampaikan oleh wali dari pihak perempuan. Wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki, "Aku nikahkan anak perempuan saya bernama si Fulan binti ... dengan siapa? Dengan mas kawin, seperangkat sholat, dan 30 juz dari mushaf Al-Quran." Atau kalau dengan bahasa Arab, bunyinya sebagai berikut, "Angkahtuka wa zawajtuka fulanat binti Fulan bimahri adawati sholati wa salasina juz'a min mushafil Quran halan."
Kemudian contoh qabul yang berbahasa Indonesia, calon suami menjawab, saya terima nikah dan perjodohannya dengan diri saya dengan mas kawin tersebut di depan bila dilafalkan dengan bahasa Arab sebagai berikut. Biasanya ditambahi dibayar tunai. Dalam bahasa Arab, qabiltu nikahaha wa taswijaha li nafsi bil mahri al-madhkuri. Kemudian perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal atau tidak sah. Hadis riwayat 4 ahli hadis kecuali Nasai. Nah, siapa saja wanita yang boleh dipinang? Dipinang itu maksudnya tunangan ya kalau di Indonesia. Atau dinikahi maksud saya. Wanita-wanita yang boleh dipinang apabila memenuhi syarat, ada dua macam untuk meminang wanita, yaitu yang pertama syarat mustahsinah, yang kedua lazimah. Syarat mustahsinah ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang pria yang akan meminang atau menikahi wanita untuk meneliti lebih dulu wanita yang akan dipinang tersebut agar lebih terjamin kelangsungan rumah tangganya setelah memasuki pintu gerbang perkawinan. Nah, adapun syarat-syarat mustahsinah. Yang pertama, wanita yang dipilih bukan hanya karena kecantikannya, kekayaan, dan kebangsawanannya, tetapi semata-mata kesolehannya. Yang kedua, wanita yang dipinang hendaknya mempunyai watak kasih sayang dan mempunyai banyak keturunan. Yang ketiga, wanita yang akan dipinang mempunyai hubungan darah yang jauh. Nah, syarat lazimah adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan peminangan. Termasuk di dalamnya adalah wanita yang tidak dipinang oleh laki-laki lain atau laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya. Yang kedua, wanita yang tidak dalam masa iddah atau iddah raj'iyah. Yang ketiga, wanita yang dipinang bukan mahram pria yang meminang. Nah, syarat lazimah adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan peminangan, termasuk di dalamnya satu, wanita yang tidak dipinang oleh laki-laki lain atau laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya. 2, wanita yang tidak dalam masa iddah raj'iyah. 3, wanita yang dipinang bukan mahram pria yang meminang. Pengertian muhrim. Muhrim secara bahasa berarti diharamkan. Dalam masalah fikih, muhrim bermakna wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi wanita yang haram dinikahi itu disebut muhrim. Nah, yang boleh dinikahi itu yang bukan muhrimnya. Siapa saja wanita yang haram dinikahi? Yang pertama karena keturunan, yaitu seperti yang A, ibu kandung dan seterusnya ke atas. Kemudian anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Berarti seorang bapak tidak boleh menikahi anak perempuannya, cucunya, dan seterusnya. Kemudian saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya, wanita yang haram dinikahi karena ada pertalian muhrim dengan istri. Karena hubungan sepersusuan, yaitu ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan itu tidak boleh dinikahi. Allah berfirman tentang muhrim dan nikah. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan,
saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Nah, selanjutnya bagi orang yang sudah menikah ada kewajiban yang melekat pada mereka, yaitu ada kewajiban seorang suami maupun kewajiban seorang istri. Kewajiban suami yaitu memberi nafkah, memimpin serta membimbing istri dan anak-anak, bergaul dengan istri dan anak-anak yang baik, menjaga istri dan anak dari bencana, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Kemudian kewajiban seorang istri yaitu taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami, kemudian membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga, serta menerima dan menghormati pemberian suami, hormat dan sopan pada suami serta keluarganya, serta memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya. Nah, apa saja hal-hal yang bisa memutuskan tali perkawinan itu? Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu talak. Talak artinya melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Kemudian yang kedua fasak. Fasak yaitu pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Selanjutnya yaitu li'an. Li'an yaitu bersumpah atau sumpahnya suami yang menuduh istrinya berzina dikarenakan suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Selanjutnya hulu. Hulu yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya. Kemudian ila. Ila yaitu sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Kemudian zihar. Zihar yaitu ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Nah, itu tadi hal-hal yang bisa memutuskan pernikahan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu talak. Talak dari bahasa Arab, dari kata talako yang memiliki arti melepaskan, sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah melepaskan ikatan perkawinan. Hukum talak antara lain wajib. Pertama wajib itu apabila terjadi perselisihan antara suami istri oleh hakim yang mengurusnya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai. Yang kedua sunnah, itu apabila suami tidak sanggup memberi nafkah yang cukup atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga haram atau bid'ah. Dalam 2 keadaan. Pertama, menjatuhkan talak istri dalam keadaan haid. Yang kedua, menjatuhkan talak istri sewaktu dalam keadaan suci dan dia telah menggaulinya dalam keadaan suci tersebut. Yang keempat yaitu makruh atau hukum asal dari talak. Nah, bilangan talak itu ada beberapa. Setiap orang merdeka berhak mentalak istrinya dari talak 1 sampai talak 3.
Nah, talak 1 atau 2 masih boleh rujuk kembali sebelum habis masa iddahnya dan boleh kawin kembali sesudah iddah. Adapun talak 3 tidak boleh rujuk atau kawin kembali kecuali apabila wanita tersebut telah menikah dengan orang lain dan setelah ditalak pula oleh suami kedua. Nah, itu tadi bilangan talak. Jadi ada 3, untuk talak 1 dan 2 itu masih memungkinkan untuk rujuk kembali selama masa iddah atau masa menunggu. Selebihnya masa iddah, kalau mau rujuk harus nikah kembali. Kemudian talak yang ketiga itu boleh rujuk setelah wanita tersebut menikah dengan orang lain dan sudah bercerai dengan suami yang kedua. Nah, pendapat ulama tentang bilangan talak. Menjatuhkan talak 3 kali pada waktu yang berlainan, seperti suami mentalak istrinya talak 1 pada masa iddah, ditalak lagi talak 1 pada masa iddah kedua, ini ditalak lagi talak 1. Suami mentalak istri dengan talak 1 sehabis masa iddahnya dinikahi lagi, kemudian ditalak lagi. Sehabis masa iddahnya dinikahi lagi, kemudian ditalak lagi yang ketiga kalinya. Kemudian pendapat berikutnya, suami mentalak istrinya dengan perkataan, saya talak engkau talak 3 kali, atau saya talak engkau dengan berurutan perkataan itu berulang 3 kali. Nah, untuk pendapat yang pertama tadi, jatuh talak 3, berlaku segala hukum talak 3 seperti di atas. Sedangkan pendapat kedua, tidak jatuh sama sekali, artinya istrinya itu belum bertalak karena talak 3 bukan perintah Rasul, berarti tidak sah. Pendapat ketiga, jatuh talak 1 berarti berlaku hukum talak 1 sehingga suami boleh rujuk kembali kepada istrinya. Nah, kemudian bagi orang yang bercerai atau ditinggal baik cerai hidup maupun cerai mati itu mengalami masa iddah bagi seorang perempuan. Iddah berarti masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Nah, lama masa iddah itu berbeda-beda. Satu, karena suaminya wafat, masa iddahnya yaitu selama 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil, baik yang sudah bercampur atau belum. Nah, kalau dia hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Yang kedua, karena talak fasak dan huluk. Tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur. Kemudian bagi yang sudah bercampur, yaitu masa iddahnya 3 kali suci bagi yang masih menstruasi. Kalau yang sudah tidak mens, itu selama 3 bulan. Bagi yang sedang hamil, maka masa iddahnya sampai istrinya melahirkan. Kemudian rujuk. Rujuk berarti kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dicerai dalam masa iddah. Rukun rujuk itu ada 4. Yang pertama, istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. Kemudian keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga, ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Kemudian ada sihot atau ucapan rujuk. Nah, hukum rujuk juga ada 4. Yang pertama, wajib. Itu jika sebelum mentalak jika si suami itu sebelum mentalak seorang istri belum menyempurnakan pembagian waktunya. Contohnya, ketika suami memiliki beberapa istri, kemudian belum sampai jatah istrinya tersebut, dia mentalaknya, maka dia wajib rujuk kembali untuk menyempurnakan pembagian waktunya. Kemudian sunnah, jika rujuknya suami dengan niat karena Allah. Lalu makruh, yaitu jika perceraiannya lebih maslahat atau lebih baik. Dan haram, haram itu jika perceraian lebih maslahat.
Munakahat menurut undang-undang. Garis undang-undangnya yaitu tahun 1974, garis besar isi Undang-Undang Nomor 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab 2 Pasal 2 sampai 9. Selanjutnya, sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian tujuan perkawinan. Dalam bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Talak. Dalam bab 8 pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, batasan dalam berpoligami. Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kemudian istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dapat pengajuan berpoligami. Dalam pengajuan berpoligami harus dipenuhi syarat-syarat adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, kemudian adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Saya tunggu. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, masukan, atau tanggapan yang lain boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.